Hai, selamat sore semuanya. Kembali lagi di Ngopi Sore Tia Indonesia, episode Menagih Janji Presiden bagian kedua. Kalau yang pertama teman-teman pada belum nonton, boleh banget loh nonton di channelnya Transparansi Internasional Indonesia, channel yang sama dengan podcast ini ditayangkan. Sore hari ini kita telah tersambung dengan salah satu bintang tamu, salah satu dari 58 pegawai KPK yang tidak lolos TWK dan per 1 Oktober kemarin, atau lebih tepat 30 September kemarin, resmi diberhentikan secara hormat. Kita telah tersambung melalui Zoom dengan Mbak Kristi Afriani. Hai Mbak, apa kabar? Gimana perasaannya Mbak? How do you feel setelah per 30 September ini sudah tidak lagi menjadi pegawai KPK? Kabar baik sih gitu, udah cenderung bukan lega juga ya, tapi ya udah kayak udah selesai gitu kan kerjanya. Selama ini kan terlalu banyak informasi yang kita nggak jelas gitu. Pas kemarin akhirnya udah selesai hari terakhir, ya udah kayak ya udah sedih sih, karena kemarin sempat perpisahan sama teman-teman yang di kantor juga kan, kayak udah nahan-nahan gak usah nangis, karena emang bukan karena resign perginya, malah merekanya yang nangis. Jadi kayak ya udah deh, mau nangis juga deh mau nggak mau. Nangisnya udah campuran antara karena emosi, karena kesel, karena sedih, karena pisah sama teman-teman, ya udah campur aduk. Cuman baik overall baik kabarnya. Kayak aku tahu pasti deep down tuh kayak agak sedih, tapi ya it's okay not to be okay kok Mbak. Gimana Mbak? Aku boleh diceritain nggak sih proses advokasi teman-teman KPK yang terutama yang 58 ini untuk apa ya Mbak ya namanya menyuarakan hak Mbak dan teman-teman sekalian gitu loh. Dari awal keputusan TWK itu, kami percaya itu bukan suatu tes yang baik, itu yang benar-benar memang untuk kayak tes CPNS beneran gitu tuh. Itu berbeda sekali. Kami minta hasil juga tidak pernah diberikan. Tahu-tahu pokoknya kasih tahu pokoknya tanggal segini nanti diberhentikan dengan hormat dan lain-lain. Ya udah gitu, apalagi langsung keluar SK 652 itu kan, yang kami tidak, SK nonaktif gitu, kami tidak boleh bekerja gitu. Akhirnya kami mengajukan keberatan. Kami kan sebelumnya mengajukan keberatannya ke kantor dulu kan, ke Dewas, melalui Sekjen, bersurat ke pimpinan, semua jawabannya tidak ada yang memuaskan, karena kami kan merasa yang paling harus bertanggung jawab adalah KPK gitu kan, karena kami adalah pegawai KPK, tapi ternyata jawabannya tidak pernah memuaskan. Ya sudah, kami mencoba mengajukan itu ke Ombudsman, mereka yang memantau pelayanan publik dan administrasi, dan ternyata memang ditemukan maladministrasi. Kami mengadukan ke Komnas HAM, kenapa? Karena ada tendensi pelanggaran hak asasi manusia di sana pada saat proses tes wawancara. Kami mengajukan itu juga ke Komnas Perempuan, juga karena bukan tidak ada dasarnya gitu ya, karena memang kami merasa ada pelecehan pada saat di sana, di mana pertanyaan yang tendensius tersebut sama sekali tidak relevan dengan pekerjaan kami sebagai pegawai KPK gitu. Ternyata ditemukan hasilnya oleh Ombudsman dan oleh Komnas HAM, ya berarti tidak salah gitu, langkah kami itu tidak salah gitu, memang benar gitu, dan ditemukan ada maladministrasi dan ada pelanggaran hak asasi manusia, ya berarti terbukti gitu, dan sudah seharusnya ditindaklanjuti oleh pimpinan KPK dan juga oleh pemerintah. Itu sih awal mula perjuangannya. Dan kalau teman-teman koalisi masyarakat sipil itu udah harusnya kita udah beyond terima kasih sih. Kami itu udah beyond terima kasih ke teman-teman masyarakat sipil, karena nggak usah urusan ini aja gitu, dari awal KPK berdiri pun yang selalu menjaga, yang selalu dukung kan masyarakat sipil gitu. What do you think Mbak? How do you feel terkait tawaran Pak Kapolri yang akan merekrut teman-teman KPK yang tidak lolos ke TWK itu? Itu
sebenarnya bingung banget gitu. Kita juga makanya kita selama ini kalau saya ditanya beberapa hari ini kalau ditanya gimana responnya, kami nggak tahu karena ini gimana sih tahu-tahu ada ini gitu kan. Cuman kan kalau diapresiasi ya dia mengapresiasi Pak Kapolri karena terima kasih banyak gitu. Berarti kan apa ya? Sebenarnya tapi kalau mau dicari logisnya gitu, kalau aku pribadi tuh juga bingung gitu loh Mbak. Polri itu kan lembaga yang lebih apa ya? Mungkin bahkan dari awal sebelum jadi pegawai Polri aja kan lebih nasionalis gitu kan, Mbak. Untuk apa mendefend negara gitu kan. Harusnya TWK ya harga mati di situ gitu kan, benar-benar digodok gitu kan, saringannya dari awal tuh dari ini gitu. Ya makanya kita bingung loh, kok gitu dan apalagi pernyataan direstui oleh presiden, berarti kan kita berpikir ya berarti kalau misalnya sebelum Kapolri mengeluarkan sikap pun harusnya presiden bisa kalau mau mengeluarkan sikap gitu kan. Lalu apakah terhenti sampai sana Mbak perjuangannya atau seperti apa? Kalau perjuangan sih enggak ya, karena ya memang belum selesai gitu kan. Kita kan belum mendapatkan apa yang ingin kita dapatkan, apa yang kita perjuangkan tuh. Ya janganlah kan, karena sedih juga dong masyarakat sivil selama ini udah dukung, akademisi, guru besar semuanya udah memberikan dukungan gitu, harusnya diselesaikan gitu. Mau dibilang netizen atau buzzer ngotot banget kenapa pengen balik ke KPK, terserah gitu, karena memang goalsnya kami mau balik lagi ke situ karena kami dikeluarkannya secara tidak baik-baik gitu, secara tidak adil. Jadi goalsnya adalah kami mau masuk lagi. Emang ada apa sih di KPK? Yang nggak ada apa-apa gitu, nggak ada yang dirahasiain. Kami cuma pengen kerja lagi. Karena pada saat diberhentikan pun kami lagi kerja juga, lagi kerja, nggak lagi ngapa-ngapain, nggak lagi menyusun misi apa-apa, kami lagi bekerja seperti biasa mendukung program pemerintah pemberantasan korupsi, malah dikeluarin. Nah sekarang kami mau balik, mau ngapain? Ya mau kerja lagi, mau ngelanjutin kerja gitu. Nggak ada. Kami mau bareng sama teman-teman kami gitu waktu itu kan. Nggak ada yang dirahasiain, nggak ada yang dikekep-kekepin dalam KPK, ya emang simply pengen bekerja gitu. Makanya kami kan selalu bilang ini bukan tentang pekerjaan gitu kan. Misalnya ini tentang pekerjaan, mungkin dari awal bulan Mei dikasih tahu isu itu, ya udahlah kami resign aja semua rame-rame, cepet-cepet cari kerja di tempat lain gitu kan, biar nggak pusing. Cuma kan bukan tentang itu, makanya kami mau capek-capek kayak gini, karena kan ini juga menyita banyak waktu, banyak usaha. Betul. Makanya kami mau capek-capek menempuh jalan ini karena ya kami tahu memang ada yang harus diperjuangkan gitu. Jadi perjuangannya, harapannya, maunya, semangatnya tuh nggak selesai gitu. Sampai mungkin sampai Bapak Presiden bisa bersikap gitu. Oke. Oh iya Mbak, mungkin biar nggak terlalu lama kali ya Mbak ya, last questions ya, ada 2 last questions. Aku mau nanya sih Mbak, harapannya kepada Presiden tuh apa sih Mbak? Masih nggak sih Mbak, Mbak Christy secara pribadi dan teman-teman yang lainnya masih berharap nggak sih kepada Presiden? Kalau iya, mau sampai kapan Mbak tuh berharap dengan Presiden? Satu lagi. Kira-kira tawaran Pak Kapolri untuk masuk menjadi ASN di Polri mau diambil nggak Mbak? Akan diterima atau nggak? Yang statement tawaran soal Kapolri aku bisa jawab cepat, belum ada statement. Tapi kalau harapan kepada Pak Presiden, sebagai warga negara yang baik, kami kan menggantungkan harapan kami pasti kepada Pak Presiden kan. Jadi kami tidak akan lelah menagih dan meminta kepada Bapak Presiden. Oke, sepertinya Mbak Christy sudah sampai di tujuan. Berarti podcast kita juga sampai di tujuan akhirnya. Thank you banget Mbak Christy udah mau diajak ngobrol sebentar sambil di jalan. Oke, terima kasih Mbak Christy untuk ngobrol-ngobrol sore singkatnya. Tia Indonesia dan teman-teman masyarakat sipil lainnya berharap semoga semua proses dan advokasi akan berjalan dengan lancar hingga depannya. Oke, jangan lelah untuk menonton Ngopi Sorenya Tia Indonesia. Nantikan topik-topik hangat dan keren berikutnya.